Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang MEA. Sebelum itu perkenalan diri, saya Rifki Ramadhani, absen 22. Saya Nasila Askar, absen 17. Saya Naura Amelia, absen 18. Saya Jansi Maharani, absen 4. Saya Isma Absen 17. Saya Reno Ardiansa, absen 21. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian MEA. MEA adalah sebuah integrasi ekonomi perbara dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara perbara. Seluruh negara anggota perbara telah menyepakati perjanjian ini dengan tujuan utama menghadirkan pemerataan ekonomi bagi seluruh warga masyarakat ASEAN. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan organisasi MEA ini. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang cepat, adanya peningkatan perdagangan dan investasi antar negara anggota. Perdagangan bebas akan mendorong produsen untuk meningkatkan efisiensi produksinya sehingga dapat menurunkan barang-barang dan jasa. Hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada peningkatan daya asing dengan adanya persaingan yang lebih kuat antar produsen kawasan ASEAN. Produsen yang mampu bersaing akan mampu bertahan dan berkembang sehingga dapat meningkatkan daya asing ASEAN di pasar global. Yang ketiga, ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya asing, masyarakat akan memiliki akses yang lebih luas terhadap barang dan jasa yang lebih berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari organisasi MEA. Kekurangan dari organisasi MEA itu ada 3. Yang pertama, MEA dapat menimbulkan dampak negatif terhadap industri yang tidak kompetitif di kawasan ASEAN. Yang kedua, kesenjangan antar negara anggota MEA dapat memperlebar kesenjangan antar negara anggota. Yang ketiga, kekurangan meratanya manfaat MEA belum merata dirasakan oleh semua negara anggota. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, jadi industri ini akan sulit bersaing dengan industri yang lebih kompetitif dari negara lain. Yang kedua, negara-negara yang memiliki ekonomi lebih maju akan lebih diuntungkan dari MEA dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki ekonomi kurang maju. Yang ketiga, negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan industri yang maju cenderung lebih diuntungkan dari MEA dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang terbatas dan industri yang kurang maju. Jadi, dari semua kekurangan itu, saya akan menyimpulkan bahwa MEA memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan kesenjangan masyarakat di kawasan ASEAN. Namun, MEA juga memiliki beberapa kekurangan yang harus diantisipasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak positif MEA. Ada 3. Yang pertama, dampak positif MEA bagi Indonesia yaitu peningkatan ekspor dan investasi. Hal ini dikarenakan adanya penghapusan hambatan perdagangan dan investasi antar negara anggota ASEAN. Yang kedua, peningkatan daya saing produsen Indonesia yang mampu bersaing akan mampu bertahan dan berkembang, sehingga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Dan yang terakhir, peningkatan kesejahteraan masyarakat. MEA akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, ekspor, dan daya saing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif MEA bagi Indonesia. Yang pertama yaitu industri yang tidak kompetitif, terutama terhadap industri yang tidak kompetitif ini akan sulit bersaing dengan industri yang lebih kompetitif dari negara lain. Hal ini dapat menyebabkan penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, kesenjangan antara wilayah karena wilayah yang memiliki industri yang
maju akan lebih diuntungkan dari MEA dibandingkan dengan wilayah yang memiliki industri yang kurang maju. Ketiga, kurang meratanya manfaat MEA karena masyarakat yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang tinggi akan lebih diuntungkan dari MEA dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang rendah. Upaya Indonesia mengatasi dampak MEA antara lain: yang pertama, meningkatkan daya saing industri. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri, antara lain dengan memberikan perhatian dan bantuan modal kepada industri kecil dan menengah, serta memberikan insentif kepada industri yang berorientasi ekspor. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain dengan meningkatkan anggaran pelatihan sertifikasi kepada tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan pemerataan ekonomi dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, serta mengembangkan wilayah-wilayah yang tertinggal. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan manfaat MEA, antara lain dengan melakukan sosialisasi dan kampanye MEA. Sekian presentasi dari kami tentang organisasi MEA. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.